Seperti biasa, packaging adalah sahabat. Oh, shit, sakit. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Super Mario segede gaban yang bisa ngomong. Nani, Mario. Yap, jadi kali ini gue akan mereview lagi salah satu karakter utama dari serial game yang dikeluarkan sama Nintendo di tahun 85, guys. Ya, seperti yang kalian tahu, serial gamenya itu namanya juga sama Super Mario, atau mungkin kalian lebih kenal dengan nama Super Mario Bros. Nah, dalam bentuk mainan kira-kira seperti ini bentuknya. Ini jujur mainan gede banget. Jadi ini mainannya bener-bener terpampang nyata dan gila banget sih detailnya. Karena dari first impression gue semenjak dia emang terbuka gini, gue bisa ngeliat semua detailnya dari luar. Mukanya mirip banget, bajunya itu dari kain gini, dan juga dia punya artikulasi. Jadi ini, ya, dia juga bisa ngomong. Nanti gue bakal tunjukin sama-sama. Jadi seperti biasa, boxnya kira-kira seperti ini. Bener-bener terpampang nyata seperti yang gue bilang, karena dia open box gitu. Jadi debu gampang masuk. Mulai dari atas, di sini ada tulisan Try Me. Jadi kita bisa nyobain dari tangannya, topinya, sampai sepatunya. Ini kita coba sama-sama dari kepalanya dulu. Nggak, beneran. Jadi kalau dipencet dia bakal ngeluarin suara kayak gini. Nani, Mario. Terus kalau tangannya dipencet bakal ada suara kayak gini. Jadi kayak lagi main gamenya beneran. Dan sepatunya pun bisa dipencet kayak gini. Bener-bener berasa kayak main gamenya beneran. Di sini juga tertera kalau misalnya kita bisa pose-posein dia dan juga bisa unlock lagu-lagu yang ada di gamenya. Dan di sini juga ada logo Super Mario dan juga ada tulisan It's me, Mario. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada penampakan kalau misalnya si Mario ini udah kita unboxing. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia itu kalau digerakin bakal ngeluarin suara. Jadi ada tulisan Motion Activated Sounds. Dan juga ada ilustrasi dari Super Mario-nya di sini. Soundnya lagi juga sama aja seperti itu, bener-bener sama persis. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ya, lagi-lagi ada Mario-nya yang udah di unboxing. Di sini juga ada sedikit deskripsi dari si Mario ini, guys. Abis ini gue tampilin aja, jadi kalau misalnya keburu kalian pause aja. Di sini juga dijelasin kalau misalnya dia punya 30 lebih phrases. Jadi itu cukup banyak sebenarnya, karena biasanya mainan Toy Story Collection aja cuma belasan doang loh. Dan di sini juga ada tulisan 15 points of articulation. Jadi lumayan banyak artikulasinya. Walaupun dia kelihatannya kayak minimalis, tapi ternyata artikulasinya cukup banyak sebenarnya. Dan di sini juga ada tulisan official Nintendo license product. Jadi ini produk license dari Nintendo. Dan di sini seperti yang gue jelasin tadi, kalau misalnya dia punya 5 artikulasi yang bisa unlock suara-suara lagu dari game. Nah, tampak atasnya kira-kira seperti ini, cuma ada logo Super Mario doang. Dan tampak bawahnya kira-kira seperti ini, cuma ada tulisannya, kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Tapi di sini ada logo dari Jakks Pacific, yaitu produsennya si mainan ini. Jadi kira-kira seperti itu box dari si Mario ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Seperti biasa kita ambil dulu kunai kesayangan kita. Kok nggak ada kunainya? Tahu nggak ada di mana? Di belakang kuping. Nggak ada. Di sini. Apa sih judulnya Jais banget? Apaan sih goblok? Cukup dengan kejauhan ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Kawatnya, satu sudah kebuka. 2 sudah terlepas. Oh, shoo. Yang satu tricky karena ada di belakang lehernya, cuy. Can you hear that? Itu suara uang gue yang hilang karena unboxing. Kebuka, men. Berarti kita ambil pakai guntiang lalala. Oh my god. No. Dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarin dia langsung dari kandangnya. Nyangkut. Sarjana unboxing, Medi Renaldi. Dan ini dia, Mario-nya sudah kebuka dengan sempurna tanpa cacat. Lupa, gue belum disemprot. Seperti biasa, packaging adalah sahabat. Oh, shit, sakit. It's a good footage, tapi sakit banget, babi. Guys, aku siapa? Aku di mana? Ya bener, tadi gue jatuh. Sekarang kita langsung lanjut aja unbox. Bukan unbox, nge-review kan gue jadi bego. Gara jatuh. Gue gak lagi-lagi buang packaging kali ya. Ini karma kali ya. Ampun, dewa packaging, ampun. Saya bercanda. Yap, jadi seperti ini Mario-nya setelah kita unboxing. First impression gue, dia bener-bener gede banget. Ini kayak segede Buzz Lightyear gue deh. Coba deh gue pengen bandingin. Nah, kan kalau dibandingin kurang lebih tingginya sama. Bener prediksi gue. Ternyata jatuh itu bikin kita pinter loh. Jadi jatuhlah yang banyak guys hari ini. Jedotin pala kalian ke lantai. Jadi seperti yang kita lihat, dia emang segede Buzz Lightyear gitu. Jadi cukup gede dan seharusnya ini detailnya oke
oke banget. Karena biasanya mainan gede itu detailnya bagus. Karena lebih gampang buat bikin detail-detail kecil. Dan ini pun gue akuin walaupun minimalis tapi detailnya oke banget. Karena Kumisnya sendiri kayak ada alur-alur rambutnya gitu loh. Bahkan di alisnya pun juga. Jadi first impression gue ini mainan yang catchy banget di mata karena warnanya juga colorful banget dan juga detailnya apik banget. Nanti gue bakal bahas lagi dalam detail lebih dekat. Nah sekarang sebelum kita mainin dia, kita harus ganti dia dulu dari try me mode ke on mode. Nah kalau diganti kayak gini harusnya dia udah full mode. Jadi kita bisa lebih explore lagi fitur-fiturnya dia. Coba ya gue pengen pencet ini. Alright. Let's play. It's a go time. Oh yeah, Mario time. Ini phrases yang gue nggak denger sebelumnya di try me mode. Coba tangannya. Woohoo. Kakinya standar ya. Dan coba kalau gue kocok-kocok. Oh, dia kayak lagi nyundul bata gitu sih. It's a play. Nice. Dan dia pun kalau misalnya kita tidurin, dia bakalan ngeluarin suara kayak gini nih. Mana suara lo? Bentar, sekali lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ini cukup interaktif juga ternyata. Dan sekarang gue pengen nyoba 5 posenya katanya bisa unlock suara-suara lagu dari gamenya. Pertama kita harus ambil dulu instruction guide-nya yang ada di boxnya. Dan for your information, ini susah banget diambilnya. Lo bener-bener harus bengkewek ini box. Dia ada di dalam sini nih. Jadi hati-hati buat yang unboxing ini. By the way, lu kan yang bikin gue tadi jatuh ya. Berani lo di sini ya. Lihat nih guys, gara-gara dia tadi sakit. Jadi katanya bakal ada 5 lagu yang berbeda kalau misalnya kita pose-posein dia. Nah lagu yang pertama posenya standar kayak gini. Tapi mungkin gue nggak akan terlalu banyak nampilin lagunya karena takut copyright. Nah yang pertama itu posenya standar kayak gini. Jadi langsung aja kita coba sama-sama. 1, 2, 3. It's a go time. Udah ntar copyright. Sekarang pose yang kedua itu dari instruction guide-nya harus diposein kayak begini. Ya, jadi tangannya dua-duanya kayak gini. Bukan gini banget sih, tapi mungkin kayak lebih siku-siku gitu ya. Sekarang coba kita pencet topinya. Here we go. Udah, copyright. Sekarang yang ketiga itu agak begini, jadi agak ngangkat gitu loh. Kita coba sama-sama. Ya, kayak gitu. Dan sekarang coba kita pencet. Oh yeah. Dan sekarang pose yang keempat. Jadi pose yang keempat itu tangannya kayak begini. Yang satu ngangkat, yang satu di bawah, santai. Mamma mia. Yap, jadi kayak gitu pose keempat. Sekarang pose yang kelima, arah kebalikannya dari pose yang ini. Jadi tinggal ditukar aja posenya. Sekarang kita tinggal pencet aja topinya. Hey, I did it. Yap, jadi kayak gitu. Jadi itu semacam kayak suara selebrasinya dia, makanya dia bilang I did it. Jadi kira-kira seperti itu 5 pose yang bisa unlock semua lagunya si Mario ini. Jadi beberapa sound effect dan juga lagu-lagu legendaris itu bisa kita unlock dengan cara pose-posein dia. Which is gue baru pertama kali nemu mainan yang kayak gini sih. Jadi ternyata boleh juga nih gimmicknya. Jadi kira-kira seperti itu unboxing juga first impression gue dari si Mario ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Nah ini dia tampak lebih detail dari Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya. Seperti yang gue bilang tadi kan, ini detailnya bener-bener cakep banget men. Kita mulai dulu dari tampak depannya. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Lihat tuh bener-bener mirip banget sama Mario yang ada di gamenya. Bahkan kalau lihat lebih detail lagi, ini matanya detailnya bener-bener gila banget sih. Warna birunya kayak ada gradasi warna gitu ke warna putih. Itu cakep gila men. Bahkan kumisnya pun kayak ada alurnya gitu. Di alisnya pun juga begitu. Oh iya, by the way ini topinya bener-bener lentur banget. Bahannya lu ngapa ngomong duluan bro. Sabar. Di bagian mulutnya juga cukup detail karena ada gigi dan juga warna merah gitu. Jadi seakan-akan kayak dalam mulut. Sabar. Jadi seakan-akan kayak dalam mulutnya si Mario gitu. Padahal ini speaker, jadi mereka cukup rapi buat nyembunyiin speakernya. Nah bagian bajunya juga favorit gue karena bener-bener dari kain gitu men. Ini kancingnya warna kuning polos gitu, tapi ini bener-bener keluar banget warnanya. Cuma sayangnya ini nggak bisa dibuka guys. Kalau material tangannya ini dari plastik aja teman-teman. Teman-teman kayak Bang Alek gue. Nah kalau tangannya materialnya dari plastik aja kayak gitu. Ini juga kalau dilihat jahitannya bener-bener rapi banget, kece banget. Sampai ke bawah pun juga rapi seperti ini guys. Sepatunya warna coklat dan seperti yang gue bilang tadi bisa dipencet buat ngeluarin suara juga. Nah kayak gitu. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Di jambangnya juga ada alur rambutnya seperti itu. Detail tangannya kira-kira seperti ini. Di sini ada semacam 3 jendolan gitu nih kayak tangan Mickey Mouse. Dan sampai bawah pun jahitannya seperti yang tadi gue bilang, rapih banget. Satunya lagi juga tentunya sama aja seperti itu. Belakangnya kira-kira seperti ini. Polos aja kayak gini diselimuti sama kain berwarna biru buat bajunya si Mario. Di sini ada switchnya buat ganti mode-modenya dia. Dan juga kepalanya yang cukup detail karena punya alur rambut kayak gini. Ternyata nyembunyiin tempat baterainya dia guys. Dan dia butuh 2 baterai A2 kayak gini. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Cuma ada sedikit warning dan juga beberapa informasi tambahan lainnya. Selangkangannya
kira-kira seperti itu. Dan tapak atasnya kira-kira seperti ini. Ini mulus banget. Aduh. Don't get me wrong bro, ini puasa. Tapi bener-bener ini mulus banget, enak banget dipegangnya. Nah, artikulasi sendiri juga cukup banyak. Ada 15 poin artikulasi dari si Mario ini. Kepalanya cuma bisa muter sejauh ini aja karena ketahan sama badannya. Ini kepalanya bagol banget soalnya nggak bisa dengak ke atas bawah. Tangannya bisa naik sejauh ini aja. Dan ke belakang cuma sejauh ini aja, nggak bisa muter full kayak gitu. Sikutnya coba bisa sejauh ini, bisa lurusin lagi. Pergelangannya bisa muter full kayak gini. Kakinya bisa nendang sejauh ini aja, bisa ke belakang sejauh itu. Dengkulnya coba bisa segini aja. Dan sedikit bisa muter seperti ini. Ya maaf sakit ya. Ya maaf. Dan dia cuma bisa ngangkang sejauh ini aja. Sampai ada suaranya tadi. Buat tombolnya sendiri cuma di kepala, di kedua tangannya bisa dipencet juga. Di kedua sepatunya juga bisa dipencet seperti itu. Kurang lebih fiturnya cuma gitu doang seperti yang gue tunjukin tadi di awal. Jadi kira-kira seperti itu detail lebih dekat dari si Mario Teguh ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Sahabat-sahabat saya. Nah ini di perbandingan ukurannya. Kalau misalnya disandingin sama Toy Story Collection Woody, Baby Yoda dan juga Figma orang kidal. Nah, buat yang nanya harganya berapa? Ini gue beli di harga 1,2 juta, guys. Jujur aja di Indonesia ini cukup mahal. Bahkan gue sempat nemu harga mainan ini di angka 1,7 jutaan, guys. Tapi gue beli ini di angka 1,2 juta dan masih baru, masih segel. Dan buat yang mau langsung sikat link di bawah, oke? Atau beli aja punya gue karena gue jual ini di harga 800.000. Linknya di bawah juga. Buat pecinta Mario, apalagi yang pengen nostalgia sama game-gamenya, karena ini emang collectibles item dan juga interaktif. Jadi menurut gue worth it sih harga segitu. Mengingat mainan ini seperti yang gue bilang tadi, dia collectibles item, interaktif dan juga detailnya gokil parah. Jadi buat kalian yang kangen main Super Mario, mungkin ini bisa jadi aksesoris tambahan buat kalian nostalgia ke masa lalu kalian. Gua nggak di-endorse siapapun, gua pun nggak terlalu suka sama Super Mario, tapi ngeliat figur ini emang ini bagus sih. Kayak proporsinya dapet aja gitu. Apalagi interaktif kayak gini. Jadi Jack Specific, you're doing a really great job. Endorse dong. Jadi sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Dan juga apa ya? Masih mikirin kepala gue. Ini gue peyang apa emang gini ya? Gue lupa bentuk kepala gue loh. Sekarang pose yang kedua itu berdasarkan box. Hilangkan box jahanam dari kepalamu, Medi. Sekarang pose yang kedua itu dari instruksi. Sekarang box. Box lagi. Jadi ini Mario-nya bener-bener terpampang nyata dan